Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Anas Firdaus, mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada beberapa pertemuan nanti, saya dan kedua teman saya akan menggantikan Bu Etik mengajar, yaitu mengampu sepertinya materi tentang teks cerita sejarah. Di kesempatan pertama ini, saya dulu yang mengawali. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin kedua teman saya yang mengajari materi berikutnya, seperti itu. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, langkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk teman-teman semua yang ada di rumah, berdoa sendiri-sendiri. Dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan dengan rajin. Setelah keluar dari rumah, sebelum memasuki rumah, usahakan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap tingkatkan keimanan, ibadah juga jangan lupa. Dan hal-hal kebaikan harus senantiasa kita tingkatkan pada situasi pandemi pada saat ini. Langsung saja masuk ke materi ya teman-teman. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita sejarah yang mungkin di dalam buku kalian itu berada pada bab 2. Definisi cerita sejarah itu sendiri yaitu sebuah teks yang isinya menceritakan kembali peristiwa-peristiwa masa lampau berdasarkan urutan waktu yang menyebabkan lahirnya suatu di masa kini. Seperti itu. Jadi mengisahkan ulang apa yang sudah terjadi di masa lampau, kemudian diolah ulang dan diceritakan, dikemas lagi dengan bahasa dan kosakata, sehingga terwujud penggambaran yang baru pada masa saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas setidaknya mungkin 3-4 materi, yaitu yang pertama adalah struktur, jenis, yang ketiga yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam cerita sejarah. Kemudian dari nilai tersebut kemudian kalian diminta untuk mengolahnya ulang atau menyusunnya kembali menjadi teks eksplanasi, seperti itu. Langsung saja pada materi pertama yaitu jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah sendiri memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama adalah biografi tokoh, yang isinya adalah narasi tentang seseorang yang dianggap penting, bernilai bagi suatu bangsa atau negara sehingga perlu didokumentasikan agar kiprah perjuangan bisa dikenang, diteladani atau diambil hikmahnya. Jadi hanya tokoh-tokoh tertentu saja. Suatu misal I.R. Soekarno itu bisa memiliki teks cerita sejarah, bisa dibuat teks cerita sejarahnya. Jadi tokoh-tokoh yang terkenal saja. Kemudian ada peristiwa bersejarah, yaitu mungkin peristiwa masa lampau yang pernah terjadi di Indonesia, itu juga bisa dijadikan teks cerita sejarah. Kemudian yang ketiga adalah fiksi sejarah atau yang berlatar belakang sejarah, adalah cerpen atau novel yang isinya dijalin berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa sejarah atau fakta historis atau kehidupan tokoh dalam sejarah. Kalau yang biasanya kalian kira fiksi itu adalah rekaan, atau pokoknya fiksi itu identik dengan khayal atau apa, pada konteks teks cerita sejarah ini fiksinya itu fiksi yang dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta-fakta, seperti itu. Jadi jenis teks sejarah itu ada 3. Nah, untuk dapat menentukan strukturnya, kalian harus dapat mengetahui terlebih dahulu teks yang kalian identifikasi itu berjenis teks apa. Karena ketiga teks ini memiliki struktur yang berbeda-beda ketiganya. Untuk lebih detailnya kita lanjut ke berikutnya. Struktur yang pertama yaitu cerita sejarah biografi tokoh. Itu memiliki 5 struktur. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua urutan peristiwa, kemudian ketiga komplikasi, keempat resolusi, dan yang terakhir reorientasi. Struktur yang pertama adalah orientasi, ya ini berisi tentang pengenalan peristiwa yang terjadi. Biasanya itu mencakup 5W1H, apa, siapa, dan seterusnya. Nah, pada orientasi ini biasanya hanya berisi 1 paragraf saja, tidak lebih. Di dalam 1 paragraf itu mencakup 5W1H, apa yang diceritakan pada teks tersebut, kemudian siapa, latarnya di mana, kemudian bagaimana alurnya, itu diceritakan pada orientasi atau paragraf pertama biasanya. Kemudian dilanjut struktur yang kedua, yaitu urutan peristiwa, yakni
peristiwa itu dijelaskan atau ditulis serangkai. Peristiwa satu kemudian dilanjut peristiwa selanjutnya, kemudian pada paragraf ketiga dilanjut dengan peristiwa atau kejadian selanjutnya. Jadi saling berkesinambungan, saling berkaitan seperti itu. Kemudian komunikasi, yakni menceritakan peristiwa yang sangkut paut, kemudian menimbulkan konflik menuju keruwetan. Yang pertama tadi di urutan kedua sudah ada urutan peristiwanya, pada struktur komunikasi itu sudah mencapai permasalahan yang dapat menyebabkan keruwetan. Nah, di sini merupakan struktur komunikasi. Kemudian resolusi ini sudah pada teks cerita sejarah itu sudah melalui berbagai, yang tadinya sudah melalui berbagai keruwetan, peristiwa-peristiwa, rangkaian peristiwa, kemudian permasalahan. Nah, di bagian resolusi ini tokoh utama itu biasanya sudah mengalami penyelesaian atau mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahannya. Ada dua kemungkinan di sini, happy ending atau sad ending. Jadi mungkin kalau happy ending tokohnya itu merasakan bahagia. Akan tapi apabila sad ending itu nanti tokoh dapat mengalami entah kematian atau entah penderitaan dan lain sebagainya. Kemudian struktur yang terakhir pada biografi tokoh ini adalah reorientasi. Ini biasanya berisi tentang pendapat dari penulis teks cerita sejarah tersebut. Sifatnya bisa ada dan bisa tidak, seperti itu. Jadi pada struktur cerita sejarah yang jenisnya biografi tokoh itu memiliki 5 struktur. Pertama orientasi, urutan peristiwa, komunikasi, resolusi, dan reorientasi. Kemudian teks cerita sejarah yang kedua adalah peristiwa bersejarah, yakni memiliki 3 struktur. Yang pertama orientasi, pengertiannya seperti yang tadi, akan tapi ini objeknya adalah peristiwa bersejarah atau peristiwa masa lampau yang dikemas kembali. Kemudian struktur yang kedua adalah bagian tengah. Bagian tengah ini berisi tentang proses atau peristiwa secara kronologis atau kausalitas yang mungkin kurang lebih sama dengan sebelumnya. Bagian tengah itu yang tadinya mungkin rangkaian peristiwa. Nah, di sini hanya beda bagian tengah, penamaan dengan bagian tengah. Kemudian struktur yang terakhir adalah bagian akhir atau penutup. Bagian ini berupa yang berisi simpulan atau penekanan tentang arti, makna, nilai, hikmah peristiwa pada masa kini dan atau yang akan datang. Bagian ini opsional, bisa ada dan bisa tidak. Seperti yang tadi, struktur yang tadi kan reorientasi. Kalau yang ini bagian akhir atau penutup, bisa ada bisa tidak. Bagian ini juga biasanya bisa berisi tentang kesimpulan yang diberikan atau yang ditulis oleh penulis teks cerita bersejarah, dan itu sifatnya boleh ada, boleh tidak. Jadi pada jenis teks cerita sejarah yang merupakan peristiwa bersejarah itu strukturnya ada 3. Kemudian jenis teks cerita sejarah yang terakhir ada fiksi sejarah, itu memiliki struktur 3, yakni bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal berisi abstrak, orientasi atau pengenalan peristiwa awal. Abstrak ini menyatakan gambaran awal atau pernyataan umum, seperti itu. Kemudian orientasi adalah pengenalan yang mungkin bisa berisi 5W1H seperti yang jenis pertama tadi. Kemudian peristiwa awal itu penulis sudah mulai menuliskan hubungan tokoh dengan tokoh lain, itu termasuk pada bagian awal. Kemudian konflik dan klimaks ini berada pada struktur kedua, ini bagian tengah. Konflik di mana tokoh sudah memulai perselisihan atau permasalahan, sudah menemui permasalahan, kemudian sampai pada klimaks, yaitu puncak permasalahan. Itu merupakan termasuk pada struktur bagian tengah. Kemudian struktur yang terakhir pada cerita sejarah jenis fiksi sejarah, ini terdapat evaluasi, resolusi atau penyelesaian, dan koda. Evaluasi ini sudah mulai menemukan titik cerah atau jalan keluar dari penyelesaian dari permasalahan-permasalahan. Jadi mulai mereda, permasalahan sudah mulai mereda dan sudah mulai menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kemudian resolusi atau penyelesaian ini merupakan seperti yang ada di struktur jenis sebelumnya. Ini penentu apakah tokoh itu mengalami happy ending atau sad ending, seperti itu. Kemudian koda itu amanat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui
teks cerita sejarah jenis fiksi sejarah, seperti itu. Nah, kemudian materi yang terakhir adalah nilai-nilai dalam cerita sejarah. Nilainya itu ada banyak sekali ya. Mungkin di materi-materi sebelumnya kalian sudah mempelajari bermacam-macam nilai yang ada dalam sebuah teks, yang salah satunya mungkin saya ulas lagi. Nilai pertama ada moral atau etik, kemudian nilai religius, nilai sosial, nilai estetis, nilai pendidikan, nilai psikologis, nilai budaya. Mungkin kalian sudah memahami ini semua. Nilai moral itu yang berkaitan dengan memberikan nasihat atau ajaran yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Kemudian religius itu berkaitan dengan agama, seperti itu. Kemudian nilai sosial itu hubungannya bagaimana kalian berbaur dengan masyarakat. Estetis itu berkaitan dengan keindahan, bagaimana penulis menyisipkan sesuatu yang indah untuk menyampaikan makna, itu merupakan nilai estetis. Kemudian nilai pendidikan ini sangat mungkin sekali digunakan dalam teks cerita sejarah. Nilai pendidikan yang hubungannya dengan baik dan buruk, kemudian dewasa serta dapat memilih mana yang baik dan yang buruk, seperti itu. Kemudian nilai psikologis yaitu kondisi kejiwaan atau batin tokoh-tokoh. Kemudian nilai budaya yaitu nilai yang berkaitan dengan adat, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat. Nah, dari sekian banyak nilai ini, tidak semuanya selalu atau mesti ada dalam cerita sejarah. Mungkin hanya ada nilai sosial, nilai estetis, dan nilai pendidikan saja. Atau mungkin ada nilai moral dan nilai psikologis, kemudian nilai budaya, itu sangat mungkin. Jadi tidak semuanya ini harus ada dalam teks cerita sejarah, seperti itu. Nah, untuk dapat menentukan struktur teks cerita sejarah, kalian harus terlebih dahulu mengetahui jenis teks cerita sejarah yang kalian analisis ini berjenis apa. Tadi kan jenis teks cerita sejarah ada 3, biografi tokoh, peristiwa bersejarah, dan juga yang terakhir teks sejarah. Nah, untuk dapat menentukan strukturnya, kalian harus dapat membedakan ketiganya ini dulu. Kemudian apabila disediakan teks, kalian bisa menganalisis teks tersebut berjenis apakah biografi tokoh, apakah peristiwa bersejarah, ataukah teks fiksi sejarah, seperti itu. Kayak contohkan, di sini saya memiliki contoh teks cerita sejarah Raden Ajeng Kartini. Setelah dibaca secara keseluruhan, teks cerita sejarah ini berjenis teks cerita sejarah biografi tokoh. Karena apa? Di sini tokoh-tokoh yang terkemuka di Indonesia. Jadi teks ini menceritakan tentang biografi tokoh Raden Ajeng Kartini. Kemudian saya juga punya contoh cerita sejarah ini, Tsunami Aceh. Tsunami Aceh ini termasuk jenis cerita sejarah peristiwa bersejarah. Karena apa? Karena merupakan peristiwa lampau yang pernah terjadi di Indonesia, ya. Ini tepatnya pada Desember 2004. Ini merupakan jenis teks cerita sejarah peristiwa cerita bersejarah. Kemudian contoh selanjutnya, saya masih punya contoh ini, sejarah pemberontakan G30 SPKI. Ini merupakan jenis teks cerita bersejarah. Karena apa? Ini merupakan peristiwa yang pernah terjadi juga di Indonesia dulunya, kemudian dikemas ulang dan ditulis oleh penulis hingga membentuk teks cerita bersejarah sejarah pemberontakan G30 SPKI, seperti itu. Nah, untuk dapat menentukan strukturnya, kalian harus dapat mengetahui jenis teks itu sendiri merupakan jenis teks seperti apa, seperti itu. Saya akan mencontohkan. Saya sudah memiliki contoh sebuah teks beserta strukturnya. Di sini saya menggunakan contoh cerita sejarah Raden Ajeng Kartini. Nah, kalau jenis teks ini kan tadi teks cerita sejarah jenis biografi tokoh. Jadi memiliki struktur 5 struktur tadi, yakni orientasi, urutan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Kemudian dari struktur tersebut, kalian harus mengelompokkan bagian mana yang termasuk orientasi, bagian mana yang termasuk urutan peristiwa, kemudian komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Nah, biasanya pada sebuah teks ini kelima struktur ini urut, dari mulai paragraf 1 sampai paragraf terakhir itu biasanya urut. Seperti yang ada di contoh
berikut. Ini merupakan contoh teks cerita bersejarah biografi tokoh R.A. Kartini. Strukturnya sudah saya buat. Ada orientasi atau pengenalan awal yang tadi saya sebutkan berisi 5W1H. Ini berada pada kolom pertama atau paragraf pertama. Nah, hanya berisi satu paragraf saja. Kemudian dilanjut kedua, ada struktur kedua, yaitu urutan peristiwa secara kronologis, berada pada paragraf kedua dan paragraf ketiga seperti ini. Nanti saya berikan filenya saya lampirkan file pada lembar e-learning kalian masing-masing, bisa kalian unduh. Kemudian struktur yang ketiga ada komplikasi yang pada teks tersebut berada pada paragraf keempat. Kemudian resolusi adalah yang tadi sudah. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh struktur teks cerita sejarah jenis biografi tokoh, yaitu sejarah R.A. Kartini tadi. Kalau jenisnya biografi tokoh kan ada 5 struktur ya: orientasi, urutan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Nah, sudah saya kelompokkan, sudah saya kolom-kolomkan seperti ini. Jadi orientasi pada teks cerita sejarah biografi tokoh R.A. Kartini itu pada bagian orientasi itu berada pada paragraf pertama seperti ini. Jadi baru digambarkan secara umum, yaitu bagaimana kapan R.A. Kartini lahir, kemudian di mana tempat tinggalnya, siapa yang diceritakan, yaitu Raden R.A. Kartini, kemudian bagaimana yang berkaitan dengan 5W1H itu tercakup pada satu paragraf ini saja, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian masuk pada struktur yang kedua, yaitu urutan peristiwa secara kronologis, yaitu ada beberapa paragraf di sini, yaitu paragraf 2 dan paragraf 3. Antara paragraf 2 dan paragraf 3 itu saling berkesinambungan, saling berkaitan seperti itu, sesuai dengan urutan peristiwa secara kronologis, sesuai dengan urutan waktu yang urut. Kemudian struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Komplikasi itu menceritakan peristiwa-peristiwa yang bersangkut paut menimbulkan konflik yang menuju keruwetan. Di sini sudah dijelaskan, kalau sebelumnya kan dijelaskan bahwa kendala-kendala R.A. Kartini tidak diperbolehkan meneruskan jenjang pendidikan ke lebih tinggi karena hambatan oleh restu orang tua dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian komplikasi ini diperburuk atau diperparah, semakin rumit dan semakin ruwet, yakni tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah, akan tapi malah dinikahkan dengan Adipati Rembang bernama Raden Adipati Joyodiningrat. Ini kan semakin memperkeruh suasana seperti itu. Kemudian menginjak ke struktur yang keempat, yaitu resolusi. Seharusnya sudah menemui atau sudah hampir menuju akhir, sudah mempunyai solusi atau jalan keluar untuk permasalahan-permasalahannya di struktur yang sebelumnya. Di sini tergambar bahwa suaminya dari Rembang tadi sudah mengizinkan atau mendukung cita-cita dari R.A. Kartini. Dengan apa? Dengan mengizinkan R.A. Kartini membuka sekolah untuk teman-temannya, teman-teman wanita sebaya dengan R.A. Kartini membangun sekolah. Diceritakan pada paragraf 4, 5, dan 6. Itu juga masih sesuai dengan urutan waktu yang urut. Pada resolusi ini kan tadi bisa saja happy ending atau sad ending. Nah, di sini happy ending dan juga sad ending. Karena apa? Happy endingnya diberikan izin oleh suami untuk mendirikan sekolah, akan tapi juga sad ending. R.A. Kartini menghembuskan nafas terakhir pada 17 September 1504 seperti itu. Kemudian juga selanjutnya reorientasi atau pendapat penulis terhadap teks cerita sejarah yang dibuatnya. Di sini dituliskan bahwa selain pendapat, penulis juga dapat menuliskan pesan atau amanat yang disampaikan penulis terhadap pembaca melalui karyanya. Nah, di sini penulis menuliskan wanita untuk dapat bersyukur dan selalu semangat dalam meraih pendidikan. Karena apa? Karena pada saat R.A. Kartini hidup,
itu pendidikan sangat dibatasi. Kalau saat ini kan pendidikan sudah sangat layak, malah harus diwajibkan di negara, apalagi di negara Indonesia ini sudah sangat diwajibkan untuk meraih pendidikan seperti itu. Nah, itu amanat yang disampaikan oleh penulis berada pada struktur terakhir, yaitu reorientasi. Sifatnya boleh ada dan boleh tidak. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian menginjak ke materi berikutnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Nah, bagaimana kita dapat menemukan atau mengetahui terdapat nilai apa saja dalam teks cerita sejarah berjenis apapun. Kita harus yang pertama mengetahui dulu, membaca secara seksama, kemudian mencatat hal-hal penting yang ada dalam teks cerita sejarah. Intinya kalian harus membaca dengan teliti. Apabila ada hal-hal yang penting yang sifatnya tidak biasa dilakukan oleh orang lain, itu termasuk nilai plus atau nilai yang terdapat pada teks cerita sejarah yang kalian identifikasi. Seperti itu. Kalau pada teks cerita sejarah R.A. Kartini tadi berjenis cerita sejarah biografi tokoh, ini sudah saya temukan, yakni kurang lebih ada 3 nilai atau 4 nilai seperti itu. Paling banyak di sini nilai pendidikannya. Nilai pendidikannya ada 3 sendiri. Kurang lebih ini Kartini pernah duduk merasakan sekolah hanya sampai sekolah dasar. Kemudian yang kedua, walaupun demikian R.A. Kartini untuk mengatasi rasa bosannya, ia membaca buku dengan buku yang berisi ilmu pengetahuan, kemudian karakternya yang haus dengan ilmu pengetahuan membuatnya ingin terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ini termasuk nilai pendidikan yang sangat luar biasa dari R.A. Kartini. Kemudian ada pula nilai sosial. Nilai sosialnya antara lain dia mulai mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajari baca dan tulis serta ilmu pengetahuan lainnya. Itu termasuk nilai sosial. Karena apa? Karena kalau bahasa Jawanya itu merangkul temannya untuk sama-sama belajar, untuk apa ya? Untuk tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan hanya sampai taraf SD saja kan, tapi bagaimana R.A. Kartini itu mengusahakan untuk teman-temannya dan juga dirinya sendiri, wawasannya harus berkembang, wawasannya harus tidak berdiam diri saja seperti itu. Kemudian ada juga nilai sosial yang kedua. Kartini juga memiliki banyak teman di Belanda dan sering sekali berkomunikasi dengan mereka. Nah, berkomunikasi ini juga termasuk nilai sosial. Kemudian ada nilai moral. Nilai moralnya, beruntung Kartini mempunyai suami yang mendukung cita-citanya. Nilai moral sang suami ya yang dimaksud. Jadi sang suaminya di saat ayahandanya saja melarang untuk R.A. Kartini melanjutkan atau memangkas cita-citanya untuk melanjutkan sekolah kan, tapi suaminya masih memperbolehkannya, bahkan mendukung cita-cita R.A. Kartini. Ini termasuk nilai moral yang baik. Seperti itu. Kemudian setelah menemukan nilai-nilainya, indikator yang saya harapkan adalah kalian dapat menuliskan atau menyusun kembali teks eksplanasi dari nilai-nilai yang sudah kalian temukan tadi. Nah, caranya seperti apa? Kalian harus berpatokan saja pada nilai-nilai yang sudah kalian temukan, kemudian menulisnya ke dalam bentuk teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini berisi tentang teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Penjelasannya diungkapkan dalam teks eksplanasi mengungkapkan fakta-fakta yang dirangkai secara kronologis dan membentuk hubungan kausalitas sebab dan akibat. Nah, dalam teks eksplanasi yang kalian tuliskan itu harus berdasarkan fakta-fakta. Jadi, kalau tadi kalian sudah menemukan nilai-nilai, kalian berangkat dari nilai-nilai tersebut, kemudian kalian susun ulang dengan bahasa kalian sendiri hingga membentuk teks eksplanasi. Seperti saya contohkan ini. Tadi nilainya pendidikan, saya ambil pendidikan. Kemudian konsep nilainya kebebasan mendapat pendidikan. Teks eksplanasinya seperti apa? Teks eksplanasinya kebebasan mendapatkan pendidikan pada zaman R.A. Kartini masih sangat dibatasi. Ia hanya tamat sampai kelas sekolah dasar di ILS Yerup Legion School. R.A. Kartini mempunyai keinginan keras untuk dapat meneruskan sekolahnya, namun ayahnya tidak menghendaki untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi.
Jadi kalian menyusunnya itu tetap berdasarkan pedoman-pedoman atau syarat-syarat penulisan teks eksplanasi, akan tapi kalian berangkatnya dari nilai-nilai yang sudah kalian temukan, seperti itu. Nah, urutannya juga harus kronologis, harus sesuai dengan urutan waktu, tidak boleh acak. Walau hanya lulusan SD, R.A. Kartini tidak ingin pengetahuannya tidak berkembang. Ia menyibukkan hari-harinya dengan membaca buku ilmu pengetahuan. Karakternya yang merasa haus dengan pendidikan membuatnya tetap ingin melanjutkan pendidikan sampai tinggi. Ini juga berdasarkan fakta. Fakta apa? Fakta yang terdapat pada teks cerita sejarah yang tadi di atas yang sudah saya berikan tadi. Nanti saya berikan contohnya, saya lampirkan. Kemudian setelah menikah, beruntung suaminya mendukung keinginan R.A. Kartini untuk meraih cita-citanya. Alhasil R.A. Kartini mendirikan sekolah untuk kaum wanita yang merasakan nasib sama dengannya. Ia mengumpulkan teman-temannya, kemudian mendirikan sekolah untuk mereka belajar bersama. Wawasannya luas karena memiliki teman dari Belanda, kemampuan berbahasanya juga baik. Jadi teks cerita sejarah itu hampir semuanya fakta berdasarkan bukti. Nanti saya tugaskan di rumah untuk yang pertama, saya sediakan beberapa teks cerita sejarah. Nanti kalian analisis jenis apa, kalian pilih salah satu saja, kemudian dari teks cerita sejarah yang kalian pilih itu tadi, kalian identifikasi jenis teksnya seperti apa, teks apa, kemudian kalian tentukan strukturnya sesuai dengan jenis teks tersebut, kalian tuliskan urutan-urutannya. Apabila teks cerita sejarah kalian berjenis biografi tokoh, maka kalian tuliskan strukturnya, orientasi, peristiwa secara kronologis, komplikasi, resolusi, reorientasi seperti apa, dengan cara menuliskan bagian-bagian paragrafnya seperti itu. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua yaitu dari cerita sejarah tersebut, teks cerita sejarah tersebut kalian tuliskan atau identifikasi, analisis nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah yang ada di dalamnya. Kemudian dari nilai tersebut kalian susun teks eksplanasi dari nilai-nilai yang telah kalian tuliskan. Seperti itu. Nanti ditulis tangan, kemudian hasil dari pekerjaan kalian foto, kemudian kalian kirimkan pada web e-learning SMK Muhammadiyah Dua Andong untuk kemudian saya nilai. Seperti itu teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.